الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. Baik, alhamdulillah anak-anakku yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita melakukan kebaikan di pagi hari. Anak-anakku, coba sekarang luruskan niatmu bahwa setiap pagi di hari Selasa khususnya kalian niatkan bahwa ini adalah bagian dalam membentuk pribadi yang bertakwa, membentuk pribadi yang menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Itu niatnya, jadi supaya satu hari pun, walaupun ini pembiasaan ini kalian kelas 10 ini setiap hari Selasa kajian paginya diawali dengan duha tadi, sholat duha, terus apa? Zikir, baca Quran ya. Kalau ada sedikit tausiah yang bisa disampaikan, setidaknya bisa mewarnai dalam sepekan ini. Ini harapan besar dari orang tua di rumah, orang tua di sekolah, bapak ya. Makanya serius. Ini Bapak dibuatkan secara langsung supaya kalian bisa memahami, karena dilihat ya oleh orang lain walaupun hanya beberapa yang melihat.
Nanti kita share di wali kelas ya, grup wali kelas, nanti YouTube-nya nanti akan kami share supaya di perwaliannya bisa di like and subscribe. Baik, hari ini anak-anakku, kemarin mengawali kegiatan di pagi hari ini, Selasa kemarin, prinsipnya ada kalimat bahwa bagaimana kita menjadi anak-anak yang solih. Surat An-Nisa, surat keempat, ayatnya 69, Allah menyampaikan bahwa sebaik-baiknya teman, sebaik-baiknya sahabat itu adalah orang-orang solih. Kalimatnya wassalihin ulaika wahasuna rafiqa. Sebaik-baiknya teman, kata Allah, itu adalah orang-orang solih. Saya pernah menyampaikan bahwa kalau kita berteman dengan orang solih, orang-orang baik, persis perumpamaan kita berteman dengan pedagang minyak wangi, ya, itu enggak? Jadi kalau pedagang minyak wangi itu kan harum, ketika kita dekat dengan pedagang tersebut kita ke bawah harumnya. Ketika ada 5 orang bersikal, berkelompok, bergeng-geng, nggak boleh itu ya. Ini kan kalau di siswa itu suka ada gengnya, ada kelompoknya, itu nggak boleh sebetulnya. Tapi boleh kita punya teman sahabat. Dari 5 orang aja, kalau pingin sholat saja di waktu zuhur nanti, yang 4 teman yang mau sholat, yang 1 nggak mau sholat. Saya yakin yang 1 keajak, ya, benar nggak? Nah, ataupun terbalik. Pada saat ketika dari 5 orang itu yang 4 nggak mau sholat berjamaah, sholat zuhur, yang 1-nya mau, biasanya kalah, betul ya? Maka kalimatnya begini: kemaksiatan yang terorganisir, kemaksiatan yang dikemas dalam sebuah komunitas, ya, itu akan bisa mengalahkan kebaikan, benar nggak? Iya. Nah, makanya pada kesempatan hari ini kita akan coba melihat dulu bagaimana kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Materi hari ini kita akan mencoba mereview, mengulang, ya. Saya yakin kalian sudah tahu materi ini, tapi apakah materi ini sudah dilaksanakan atau tidak? Hari ini akan kita tahu bagaimana informasi yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran terkait kewajiban kita sebagai anak menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Hei, kalau indikator ini ada pada diri kita, apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, berarti kalian sudah masuk pada anak-anak yang memang berbakti kepada orang tua. Ya. Makanya kalimatnya begini, ini tanda kutip kalimat: muliakanlah orang tuamu seperti raja, maka rezekimu akan seperti raja. Woi, ini kalimat agama loh, bukan kalimat ini hanya peribahasa saja. Barang siapa yang memuliakan orang tuanya, maka Allah akan memuliakan kita. Seperti apa? Kalau kita muliakan seperti raja orang tua kita, maka Allah akan memuliakan kita seperti raja. Maka kunci sukses di dalam hidup ini, dan ketika seseorang tidak akan pernah, kalimatnya nih, seseorang tidak akan pernah sukses di dunia kalau dia tidak baik atau tidak berbakti kepada orang tua. Di dalam podcastnya Bapak Helmi Yahya, seorang artis terkenal dan pernah jadi direktur TPRI, ya, artis, beliau mengatakan begini kalimatnya. Nih kalimatnya, coba renungkan. Kata Pak Helmi Yahya itu, saya selama hidup bertemu dengan orang sukses. Kalimatnya begitu. Saya selama hidup bertemu dengan orang-orang sukses di dunia ini,
ternyata mereka memuliakan orang tuanya. Coba bayangin, gak ada anak-anakku seorang anak dia sukses di dunia, tapi dia tidak akan tidak memuliakan orang tua. Bohong besar, gak ada. Coba contoh, Pak, ada tetangga saya, Pak, ada saudara saya ke orang tuanya gak pernah berbakti, tapi dia sukses. Bohong besar itu. Tunggu waktunya, mungkin 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun, Allah akan bangkrutkan itu orang itu. Karena salah satu kata Rasulullah, Allah akan memberikan azab kepada hambanya pada saat ketika dia berdosa kepada orang tua, anak-anakku. Makanya cerita maling kundang itu benar secara agama. Walaupun ya betul doanya orang tua itu la hijab, tidak ada batasan, tidak ada penghalang antara orang tua dengan Allah. Tapi tidak mungkin seperti itu. Kalau seperti itu banyak anak yang taat ya. Kalau kata Allah teh, setiap ucapan orang tua ketika kepada anaknya jadi kun fayakun, wah pada taraat sih jadi batu ya. Maling kundang dikutuk jadi batu ya, menyepelekan orang tua, tidak menghargai orang tua. Oke anak-anakku, nah sekarang hari ini kita akan coba melihat pesan apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita, bahwa kita itu sebagai hamba Allah, sebagai anak, apa kewajiban yang perlu kita lakukan kepada orang tua. Dan ini jadi dosa besar. Ini kalimatnya, dosa besar. Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Suratnya surat 17. Surat 17 itu surat Al-Isra di ayat 23 24. Di situ ada 5 kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua. Kalau 5 ini ada pada diri kita, Allah pastikan hidupnya sukses dunia akhirat. Fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa sapu jagat itu tercapai kalau 5-nya ada. Salah satu aja nggak ada, Allah tidak akan pernah bikin sukses itu dunia akhirat. Sudah mah pahalanya banyak ke orang tua itu ya. Sudah dosanya besar kalau kita melanggar. Dan Allah kasih bonus yang disebut sukses dunia dan akhirat. Hei, ayo ngapain lagi? Orang tua sudah melahirkan kita, membesarkan dari bayi. Dari pertama lahir seorang ibu, bagaimana 9 bulan. Di dalam Al-Quran itu kan gini, wa wasainal insana biwalidaini hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Jadi orang tua itu kalau lagi hamil itu wahnan ala wahnin, susah payah. Coba tanyain ke nanti perempuan akan mengalami kalau kalian Allah kasih waktu untuk bisa menikah, nanti bisa hamil. Proses hamil itu luar biasa. Ya. Dan banyak orang yang mendambakan ingin punya anak ya. Susah payah anak-anakku ini. Nah sekarang kita coba, apa indikator atau apa kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai anak, ketika disebut kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Yang pertama, di dalam surat 23-nya itu Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Perintah Allah itu pertama, sembahlah Allah, jangan pernah menyekutukan ya. Yang kedua adalah berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Yang pertama nih, yang nggak boleh, 1, surat Al-Isra ayat surat 17 ayat 23 itu 1, fala taqul lahuma uff. Jangan pernah mengatakan ah. Kalimatnya dibuat sederhana. Jangan membantah. Weh. Ini aturan bukan Pak Solihin. Kata Allah itu yang pertama, anak-anakku, hamba-hamba Allah yang menjadi anak, yang pertama ke orang tua itu adalah kita tidak boleh membantah perintahnya.
Terkecuali memerintahkan kepada kemaksiatan, itu harus ditolak. Tapi tetap dengan baik pada orang tua. Hebatnya tuh agama. Kita mau menolak aja kalau orang tua ngajak sesuatu yang tidak baik, harus menolak dengan baik. Coba bayangin. Saking keramatnya orang tua kita itu. Makanya banyak orang yang ziarah, bagus itu ziarah mengingatkan kepada kematian. Tapi yang menjadi keramat di mata kita adalah orang tua kita. Orang tua itu kunci sukses. Siapa mereka yang bisa memuliakan orang tuanya, maka dia akan dapat rezeki yang mulia. Jadi yang pertama apa? Jangan mengatakan jangan membantah. Ada yang suka banyak anak sekarang mau membantah tuh ya, ngomongnya Allahu Akbar, astagfirullahaladzim ya, ke orang tua teh. Makanya ciri daripada kiamat itu, katanya di dalam hadis itu, ketika seorang pembantu seperti majikan, seorang anak udah durhaka pada orang tua teh, jadi orang tuanya jadi pembantu. Banyak orang kasus begitu ya, orang tuanya disusahkan jadi pembantu. Kalau kata Ustaz Lukman macam sekarang tuh banyak di sekolah-sekolah PAUD, tapi rambutnya udah wisan, nganter cucunya ya, ngasuh cucunya di TK, di PAUD ya, dititipkan anaknya. Naudzubillah min dzalik anakku. Kalaupun mau begitu, tetap ada petugasnya kalau kita mampu. Tapi kadang memang ekonomi ya, istrinya kerja, suaminya kerja, anaknya kalau mau dititipin orang harus gaji, nggak ada duit, akhirnya dititip ke orang tua. Kalau memuliakan orang tua pasti dapat rezekinya. Ya. Pertama, ayo koreksi. Kalau kalian sering membantah kepada orang tua, berarti pertama dosanya sudah besar, anakku. Dosanya besar. Walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh banyak pengisi neraka jahanam dari kalangan manusia yang dia tidak pernah berbakti kepada orang tua. Satu kalimat aja nih, satu kalimat kalian menyakitkan hati orang tua, maka apa? Maka dosanya besar sekali. Siapa? Cerita sahabat, cerita zaman dulu, zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada seseorang yang salih, tapi dia difitnah oleh masyarakat karena dosa kepada orang tua ya. Tidak sengaja itu. Ketika dipanggil oleh orang tuanya, dia diam aja dia. Sekarang mah saya nggak kelihatan ya kayak gitu teh ya. Harusnya mah kalau anak dipanggil terus marah-marah, 5 jam kemudian ada azab langsungnya, senang mudahnya gitu teh. Wah, pada tarakat berarti anak-anak teh sieun takut diazab sama Allah. Siapa? Zaman Rasulullah ada seseorang, saya ada uang 10.000 nih buat jajan, tapi buat infak 5.000, buat jajan kamu 5.000. Alhamdulillah. Pertanyaannya, ada seseorang ya, ini namanya udah terkenal di jagat raya di dunia dari dulu zamannya baginda Rasul. Beliau itu hidup di zaman Rasul, tapi tidak pernah ketemu dengan Rasul. Tapi Rasulullah meminta kepada para sahabatnya, kalau ketemu dengan orang ini, kamu harus minta doanya. Coba bayangin, diri kalimatnya. Rasulullah tidak pernah ketemu. Dia hidup di zamannya Rasulullah. Tapi Rasulullah amanahnya kepada para sahabatnya, terutama kepada Umar bin Khattab. Katanya kata Rasulullah, kalau kamu ketemu dengan orang ini, minta doanya. Kan kaget para sahabat. Kok katanya nggak pernah ketemu tapi sudah diminta doa. Coba bayangkan, Umar bin Khattab ini sahabat yang luar biasa. Setan aja takut sama beliau. Tapi pada saat ketika itu Rasulullah suruh minta doanya kepada orang tersebut.
Nah, orang tersebut itu siapa namanya? Ya, 10.000 untuk jajan dan infak. Oke. Alhamdulillah, sini kamu. Kamu bisa cerita Uhais. Kamu bisa cerita Uhais ya? Bisa ceritanya nggak? Nggak bisa. Terima kasih. 5.000 infak, 5.000 buat kamu ya. Infakkan 5.000 ya. Uhais bin Qarni ini seorang yang punya orang tuanya itu lumpuh ya, maksudnya dia tidak bisa berjalan. Dia bagaimana hidupnya untuk bagaimana membahagiakan ibunya, sampai dia ingin membawa dia haji, digendongnya. Makanya caranya dia untuk supaya dia kuat menggendong ibunya, dia memelihara kudanya itu di atas gunung. Jadi dia tak hari olahraga, bolak-balik supaya kuat dia mengambil Uhais bin Qarni. Dalam cerita itu, Uhais bin Qarni itu pada saat dia menggendong ibunya itu, pada saat dia lagi sedang tawaf, kan umroh itu haji itu ada tawaf ya, mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah dari Hajar Aswad mulai startnya berarahan dengan berlawanan dengan arah jauh jauh. Apa yang dia ucapkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat dia keliling? Dia meminta ampunan kepada Allah, itu adalah ibunya. Coba. Masya Allah. Ya Allah, ampuni, bahagiakan ibu saya. Sampai dia lupa terkait kepada kepentingan dirinya. Makanya jagat raya pada saat itu Rasulullah yang dibimbing oleh malaikat Jibril sampai dapat informasi itu. Kalau ketemu dengan Uhais Qarni, maka kamu minta doa. Karena memang dia adalah orang yang terbaik di mata Allah SWT. Anak-anakku, sekarang saya lihat banyak di TikTok yang viral ya. Banyak orang yang ngurus orang tuanya yang sedang lumpuh, sakit. Ridho, dia melayani ibunya, bapaknya, orang tuanya. Makanya di dalam Al-Quran itu, perintah pertama kepada anak itu jangan pernah membantah anakku. Ketika orang tuamu tersakiti dengan mulut kita, kata-kata keluar karena membantah kepada orang tua, maka di situ kamu sudah menanam ketidaksuksesan dalam hidup. Beneran anak-anakku, keramat orang tua-tua dan anak. Saya ditinggal ayah itu di usia 20 bulan. Saya yatim dari usia 20 bulan. Saya punya ibu yang sekarang ibu saya udah 84 tahun. Dan hari ini masih ada. Kemarin saya pulang dari SMK 2, saya ketemu orang tua saya, ibu saya yang sudah tua. Saya meninggalkan SMK 2 sore-sore, ngomongnya saya mau ketemu ibu dulu sebelum ke rumah. Pulang ke rumah ada di kakak saya yang pertama. 84 tahun beliau berjuang bagaimana membesarkan anak-anaknya, 6 anak janda, ibu saya itu janda 6 anak. Di usia 39 tahun ditinggalkan suami, si muda. Anak-anaknya semua jadi PNS, pegawai negeri. Saya adalah paling terakhir. Perhatikan, satu, siapa yang masih suka bantah istighfar hari ini? Istighfar. Ayo kita mulai istighfar dalam hati, tundukkan kepala kita. Siapa di sini yang suka membantah kepada orang tua, tidak ngobrol? Perhatikan dulu. Kita beristighfar 3 kali, memohon ampun kepada Allah SWT, dan kita memulai lembaran baru. Orang tua adalah keramat kita yang harus kita muliakan. Yuk. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ya Allah, ampuni dosa hamba dan bertobat. Mudah-mudahan hamba tidak akan pernah menyakiti hati orang tua, tidak akan pernah membantahnya. Ayo bismillah, itu yang pertama. Ya, dan ini yang kedua nih. Dalam surat Al-Isra itu kalimatnya begini. Yang kedua adalah kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai anak. Nih, sebagai anak nih. Tadi jangan pernah membantah. Yang kedua, wala tanharhuma. Jangan pernah membentak pada orang tua. Woi,
Ya anak-anak sekarang ini Allahu Akbar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kok bisa ya anak sekarang itu kok ngebentak orang tua itu? Bapak anak ngerti itu. Di mana letak hatinya sebagai seorang anak yang dulunya pernah dibesarkan oleh orang tuanya, tapi dia bisa membentak orang tua. Sampai Allah Al-Quran menyatakan, kamu jangan membantah, kamu jangan bentak orang tua. Ini perintah loh anak-anakku. Ada yang suka ngelawan kepada orang tua, sudah membantah, dibentak lagi orang tua. Banyak yang gitu? Banyak. Apa sih? Urusan mau gitu kan? Ngomongnya gitu kamu orang tua. Oh si mama aja nggak tahu si mama ya. Kan gitu ya kalimat-kalimatnya. Itu dosa besar anak-anakku. Kalian sedang menanam ketidaksuksesan dalam hidup. Kalau seorang perempuan nanti anaknya begitu, seorang ayah juga sama. Ayo renungkan anakku ini. Al-Isra 17 23, 24 nih, bapaknya masih seorang anak-anakku, ada ibu saya sekarang, ada mertua masih lengkap. Gak boleh kita membentak, lagi marah itu kepada orang tua. Apa hak kita untuk marah kepada orang tua, anakku? Itu anak durhaka sekali itu. Kalau membentak orang tua, marah apalagi jumedun, gak bisa ditanya. Bentar kita anaknya, orang tua teh, nia, cuci, gue di kamar teh, nggak bisa berdua deh, karena keinginannya tidak tercapai. Orang tua ayo nadanya, boga anak kan hiji, boga anak punya anak cuma 2 dia. Dulu mah orang tua mah punya anak ke 11, 8, 9. Ayah hiji we mantangul, tapi jangan biarin aja, masih ada 8. Dari 9, anak itu udah anak cuma 2, ada anak cuma 1 ya. Apa kata orang tua teh? Takut marah, takut kabur gitu ya. Nanti jadi kabur anak saya kalau dimarahin. Nanti bilang uyuhan itu keluarga yang tidak sakinah mawadah itu mah. Orang tua semrawut kalau anaknya punya begitu. Makanya Rasulullah dalam hadis itu, salah satu kebahagiaan orang tua di keluarga itu punya anak yang solih. Anak yang solih mau ngambek, ayo, siapa yang suka marah sama orang tua? Kalau suka Bismillah hari ini, taubat kepada Allah. Jangan pernah muliakan orang tua. Ya. Jembaranya, punten, HP, atau ini sitnam, jembarah ya. Apa nah? Karena bapak ada kegiatan di audit ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua, yang ketiga, perhatikan ya, karena ini materi ini harus habis nih untuk kelas 10. Jadi kamu ketika sudah kajian pagi Selasa itu tahu, oh iya, ada 5 nih. Kalau 5 ini masih ada, alhamdulillah. Kalau ada salah satu, tidak ada salah satu, adakan. Kalau sering, lupakan, hilangkan. Yang ketiga, kalimatnya begini. Wa kullahuma qawlan karima. Yang ketiga, kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua itu adalah wa kullahuma qawlan karima. Berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang mulia, sopan, santun, nadanya di bawah orang tua. Mana emangnya ngomongnya kolot teh. Tinggi nadanya. Perintahnya apa dalam agama itu? Wa qul qawlan karima, berkatalah yang mulia anak-anakku. Ke orang tua tesing khidmat, menghormati, kata-katanya santun, membuat orang tua bahagia, ngomong teh. Aing ada anak-anak aya nama naudzubillah min dzalik, bapak ge boga anak kieu ya. Tantangannya luar biasa. Tapi Allah tuh jangan kamu membantah, jangan kamu membentak, tapi berkata yang mulia, kata Allah itu gitu kalimatnya. 3 ini sering dilakukan yang waqul qawlan karimah, apalagi ngomong santun ke orang tua teh. Kadang kita mah ada maunya ya. Kalau ngomong teh ke orang tua rada bagus kalau ada maunya.
Cek orang tua teh beda nih cenanya si AA teh mah rajin cenah. Rajin cenah bantu-bantu ngomongnya bagus. Tahu-taunya ingin atur, ingin sesuatu ya. Tinggal di HP. Ngolok istilah nama dunia bahasa Sunda, ngolok ke orang tua. Berkata yang mulia itu adalah kewajiban kita sebagai hamba Allah sebagai hamba. Anak-anakku, ayo nanti kita ulang. Yang keempat, itu kalimatnya adalah di ayat 24 Allah menyampaikan wahfid lahuma. Wahfid lahuma janahadullah minar rahmah. Rendahkanlah dirimu di keduanya, harus merendahkan kepada orang tua dan berkasih sayanglah kepada mereka berdua. Sudah tadi harus ngomongnya bagus, mulia. Kata Allah itu rendahkan kalau ke orang tua tuh dirimu dan sayangilah mereka berdua. Ayah anak nusok lempang jeung orang tua, anak orang tua nanti mesti tila duluan ngomong bareng, ada yang gitu. Banyak itu dia malu karena punya orang tua hanya sebagai pegawai itu. Benar gak? Banyak yang begitu anak. Lu duluan aja nggak mau bareng. Astagfirullahaladzim, anak lamun ayah dicekel kudu namun gitu teh. Kita harus nerima siapapun orang tua kita. Ada orang tua teh aneh cenah anak urang mah momen bareng aja urang teh cenah. Kayak suami istri, coba lihat kalau jalan ya. Bapak nanti cenah mana duluan mana cenah mesti heula bung bareng teh. Aneh kan ya? Karena itu berkeluarga. Padahal perintah dalam agama itu hadirin yang berbahagia, anak-anakku yang berbahagia, perhatikan. Yang keempat, kita harus kasih sayang kepada orang tua. Peluk orang tua, cium tangan, ngomongnya enak, jadi tempat curhat, ngobrol enak. Ya Allahu Akbar, pahalanya besar anak-anakku. Dan yang terakhir, nih karena waktunya yang terakhir. Kewajiban yang terakhir setelah kita harus menyayangi kepada orang tua, yang kelima harus mendoakan. Makanya kalimatnya begini, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan kamu harus mendoakan orang tua. Ya Allah, sayangilah mereka seperti mereka menyayangi waktu aku lagi kecil. Makanya, ciri daripada anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang soleh itu, dia dipastikan setiap harinya tidak akan pernah lupa mendoakan orang tuanya. Makanya doanya Allahumma gfir lana dzunubana wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nih, kalau ada anak yang mendoakan orang tua seperti itu, ketika orang tuanya sudah meninggal, perhatikan nih dalam cerita hadis, orang tua sudah meninggal, lagi menunggu di alam barzah, disiksa oleh malaikat di alam barzahnya. Pada saat ketika disiksa, malaikatnya berhenti dalam hadis itu. Lalu orang itu mengatakan, kenapa kamu berhenti wahai malaikat? Anakmu di dunia lagi doain kamu. Kata Allah, kalau didoain anaknya, stop siksaan. Jadi kalau kamu setiap saat mendoakan orang tua, kalau orang tua kita disiksa, naudzubillah ya, semoga Allah jauhkan. Kalau memang qadarulnya harus disiksa di alam barzah, di alam kubur, maka selama anaknya mendoakan orang tuanya, maka selama itulah Allah tidak akan pernah menyiksa orang tuanya. Hebat kan? Allah mah hebat, udah menyuruh ngadoa. Bonusnya orang tua ketika yang meninggal tidak disiksa. Begitu ya. Baik anak-anakku, kita ulangi 5. Ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban seorang anak. 1. Tidak boleh membantah. 2. Tidak boleh membentak.
3. Berkatalah yang mulia. 4. Sayangilah mereka. 5. Mendoakan mereka. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23-24. Terima kasih. Bismillah, anakku, mudah-mudahan 5 ini cantumkan. Buka lagi di rumah ayatnya, silahkan. Simpen. Dan itu mudah-mudahan menjadi target. Kalimat terakhir saya ulangi. Kalau kalian ingin sukses di dunia menjadi seorang raja, maka muliakanlah orang tuamu seperti raja. Oke? Sepakat itu? Sepakat. Ayo, kalimatnya bareng-bareng. Muliakan orang tuamu seperti raja, maka rizkimu seperti raja. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku. Mari kita doakan. Hari ini kita melaksanakan doa kafaratul majlis untuk menyelesaikan hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan